Let's go to an art museum. I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Halo, hai Sobat Sehat semuanya. Selamat sore, siang menjelang sore, tapi sudah lebih ke sore hari ini ya. Selamat sore untuk semuanya Sobat Sehat, baik Anda yang mendengarkan acara sore hari ini melalui aplikasi radio live streaming di radio digital kami, di Radio Indonesia Sehat. Dan untuk Anda juga selamat sore untuk Sobat Sehat yang berada di website kami di radioindonesiasehat.com. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang sudah bersiap nih menyimak edisi Bincang-Bincang Santai sore hari ini melalui Zoom meeting kami Raisa Radio. Senang banget ketemu lagi bersama dengan Galuh di acara Bincang-Bincang Santai dan waktu libur sudah usai ya Sobat Sehat dan gak kerasa kita sudah bertemu dengan Senin lagi dan terima kasih untuk Anda yang sudah menjalani hari ini dengan baik, sudah gak kerasa udah sore hari dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri nih Sobat Sehat karena sudah dari pagi tadi sudah melakukan hal yang luar biasa gitu ya. Nah Sobat Sehat, di edisi hari ini kami akan mengajak Anda untuk duduk sebentar, duduk bersantai sambil mungkin menikmati cemilan-cemilan di kantin atau mungkin di kos atau mungkin dimanapun Anda berada. Kita santai-santai sore hari ini dan kita nikmati bincang-bincang santai edisi sore hari ini. Sobat Sehat, sore hari ini kita akan mengenal bagaimana penyakit psoriasis. Apa itu penyakit psoriasis? Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kami yang telah kami hadirkan untuk Anda, Sobat Sehat. Ada Dr. Sunardi Radiono, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Beliau dari Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM. Dan pada kesempatan sore hari ini, Sobat Sehat, Dr. Sunardi akan ditemani oleh Dr. Paranita Veronica, PhD, spesialis patologi anatomi konsultan dari Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM. Tentu kami selalu mengundang Anda, Sobat Sehat, untuk bisa bergabung, bisa bertanya langsung. Yang lagi di rumah boleh line WhatsApp ke 0858 8065 5970. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang berada di Zoom, boleh nanti kalau mau bertanya lewat chat di bawah ini, chat box, atau silakan raise hand saja. Selamat menyimak Sobat Sehat semuanya. Waktu saya berikan kepada Dr. Veronica, silakan Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Ini masih muda ya, saya panggil Mbak Galuh boleh ya? Ya, terima kasih dan halo sobat sehat ya semuanya ya. Ini saya di sini dari Vero dari Departemen Patologi Anatomi. Saya akan menemani Dr. Sunardi Radiono. Beliau ini saya sampaikan sedikit CV beliau ya. Beliau kedokteran sekolah kedokteran, kemudian S1 spesialis dan S3 di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. Juga beliau banyak berkecimpung dan juga dalam penelitian tentang psoriasis salah satunya, dan juga beliau mengampu sampai sekarang ini beliau masih mengampu Clinical Pathological Conference. Jadi kita setiap hari Selasa ini selalu bertemu dengan Dr. Sunardi. Banyak sekali ilmunya kita yang dapat dari Dr. Sunardi, dan pengalaman beliau sangat banyak ya tentang penyakit-penyakit kulit terutama di inflamasi termasuk psoriasis. Baik, kita mulai sekarang. Hari ini kita akan membahas psoriasis ya Dr. Nardi. Siap, Deng Vera.
Ini mungkin bagaimana nih, apa ya dokter, psoriasis itu bisa dijelaskan tidak dokter? Terima kasih. Ya, selamat sore pemirsa dan pendengar sekalian untuk Radio Raisa ya. Jadi menjawab pertanyaan Bu Vero ini soal apakah psoriasis itu? Psoriasis merupakan penyakit yang termasuk dalam kelompok autoimun ya, bersifat kronik atau menahun dan kambuh-kambuhan. Kemudian penyakit ini sebetulnya merupakan satu penyakit sistemik atau mengenai banyak komponen tubuh, tapi dominan sekali dengan gejala kulit yang spesifik atau sangat khas. Gejala kulit pada psoriasis bervariasi dari plak atau penebalan pada kulit yang tertutup sisik yang tebal berlapis-lapis dan berwarna kemerahan atau eritematus ya. Kemudian plak ini umumnya muncul sedikit demi sedikit, kemudian akan meluas. Kemudian di samping kulit, gejala lain yang banyak dijumpai pada kurang lebih 35% penderitanya adalah pada sendi yang sering disebut sebagai psoriasis artropati. Nah, psoriasis pada sendi ini umumnya lebih sering mengenai sendi-sendi pada ujung. Misalnya sendi-sendi jari-jari tangan, jari-jari kaki. Namun demikian tidak sedikit gejala yang mengenai sendi-sendi yang aksial, misalnya pada tulang belakang, jadi terjadi spondilitis ya. Kemudian juga di samping pada sendi, juga pada jaringan di sekitar sendi. Ini sering terjadi juga peradangan pada kapsul sendinya atau jaringan di sekitarnya ya. Jadi terjadi entesis. Kemudian di samping itu kuku juga suka terkena. Kuku pada psoriasis ini umumnya kelihatan menebal, kemudian kukunya tidak kemilau lagi, tidak terang lagi, tapi buram. Kukunya jadi buram, menebal ya. Bervariasi kelainan pada kuku. Yang paling ringan, paling banyak dijumpai itu yang sering disebut pitting nail. Ya. Kukunya berlekuk-lekuk kecil-kecil sedikit. Kemudian kadang-kadang kuku itu menjadi seperti ketetesan minyak. Buram sebagian saja, warnanya jadi putih kusam begitu seperti ketetesan minyak ya. Kemudian bisa terjadi pertumbuhan berlebih pada bantalan kukunya. Ya, itu subungual hiperkeratosis kalau istilahnya Bu Vero di patologi anatomi itu subungual hiperkeratosis. Jadi kukunya kayak terangkat. Bisa juga terjadi penebalan dari lempeng kukunya. Ya. Terus di samping itu bagian-bagian kulit itu hampir terkena semuanya. Kalau mengenai pada rambut, pada daerah kulit kepala, itu orang sering menyebutnya sebagai psoriasis of the scalp. Ya. Nah, bentuk yang spesial lagi dari psoriasis adalah psoriasis yang disebut psoriasis pustulosa, di mana gejala kulit yang menonjol itu juga ditandai dengan adanya pernanahan yang luas pada kulit. Bisa juga psoriasis pustulosa ini tidak bersifat general, tapi hanya mengenai lokasi tertentu pada bagian tubuh kita. Misalnya hanya pada telapak tangan dan pada telapak kaki saja. Nah,
Ini disebut psoriasis pustulosa yang lokalisata atau terbatas pada tempat-tempat tertentu saja. Nah, mengapa? Ini diteruskan dulu ya Mbak Vero ya. Mengapa kita bisa Yes, silakan menderita Dr. Adi. psoriasis? Jadi mengapa seseorang bisa terkena psoriasis? Psoriasis ini yang dimasukkan penyakit autoimun ya, tentunya sebabnya yang pasti ya nggak tahu. Tapi banyak faktor ya, banyak faktor itu disebut sebagai risiko faktor bisa terjadinya psoriasis. Misalnya faktor genetik. Nah, ini banyak laporan, dasarnya sederhana. Kalau seorang orang tua, salah satu orang tua menderita psoriasis, maka risiko anak yang dilahirkannya itu lebih tinggi untuk menderita psoriasis dibanding anak-anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang non psoriasis. Nah, kalau kedua orang tuanya psoriasis, risiko itu menjadi lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa ada peran-peran keturunan atau genetik, dan studi dalam hal genetika psoriasis ini sudah sangat banyak. Artinya sudah banyak studi yang ujungnya membenarkan ada faktor genetik atau keturunan pada terjadinya psoriasis. Tidak berarti orang yang dilahirkan dari keluarga non psoriasis ayah ibunya tidak bisa menderita. Itu banyak yang bisa. Dan tidak berarti orang yang dilahirkan dari keluarga dengan psoriasis pasti juga menderita psoriasis. Hanya risiko untuk terjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua, faktor infeksi. Ya, ini para dokter, para ahli terutama di Eropa ya, itu sejak dulu berasumsi bahwa infeksi terutama oleh golongan Streptococcus beta hemolytic ini berisiko untuk memicu terjadinya psoriasis. Karena ada kesamaan protein dari Streptococcus beta hemolytic ini dengan beberapa protein dari kulit kita ya, sehingga reaksi badan terhadap Streptococcus bisa nyasar seperti halnya kasus-kasus yang terjadi pada penyakit autoimun yang lain yang diasumsikan disebabkan atau dipengaruhi karena suatu infeksi. Kemudian yang ketiga, emotional stress atau stressful life event kalau kita mau pakai bahasa Inggris ya. Nah, emotional stress ini mudah dilihat buktinya pada orang-orang yang sudah menderita psoriasis. Mereka yang sudah menderita psoriasis kelihatan sekali kalau stres, psoriasisnya dulun kambuh. Ini terutama yang mudah dilihat pada psoriasis yang munculnya akut seperti variasi psoriasis pustulosa. Ini penderita dengan variasi dengan psoriasis pustulosa atau psoriasis yang bernanah tadi, kalau stres kambuh. Saya ada satu pengalaman, satu pasien yang sangat menarik ya. Ini sekarang beliau juga aktif di puskesmas ya. Waktu beliau mau ujian S1, psoriasis pustulosa kambuh berat. Ambil S2, kambuh lagi. Ya. Keterima pegawai negeri, mau ada penataran pegawai negeri baru, stres lagi, kambuh lagi. Nah, begitu. Jadi kelihatan sekali faktor stres. Kemudian faktor yang ketiga apa? Ya, di negara-negara yang musimnya 4 musim itu
musim berpengaruh. Musim dingin umumnya muncul penderita-penderita baru atau lesi-lesi baru. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan tolong dicatat dulu Bu Vero ya. Kemudian pada musim panas itu perluasan lesi. Nah, kemudian lagi faktor makanan. Banyak bangsa kita ini terutama ya sangat mengkaitkan persoalan makan dengan penyakit, terutama sakit kulit. Sedikit-sedikit banyak pasien penyakit kulit itu kalau ke dokter sudah bilang, aku ini alergi, yang paling sering dituduh itu seafood dokter. Jadi kalau aku makan seafood, gatal saya kambuh. Padahal setelah diperiksa dokter, penyakitnya infeksi jamur pada kulit yang disebabkan karena kelembapan yang berlebihan misalnya. Tapi tetap yang dituduh seafood. Sudah 6 bulan nggak makan seafood ya. Harus dijelaskan ya. Nah, pada psoriasis gimana? Pada penderita psoriasis itu sebenarnya bukan jenis makanannya yang lebih berperan. Walaupun pasien tetap percaya, aku nggak berani makan telur, nggak berani makan yang enak-enak, misalnya bandeng presto, apalagi yang enak-enak yang ada embel-embelnya seafood itu mereka udah anti ya. Nah, sebenarnya justru yang berkaitan dengan prospek atau perkembangan dari penyakitnya adalah obesity, kegemukannya ya. Kalau jenis makanannya itu insya Allah aman, tidak berpengaruh. Tapi kalau sudah kegemukan itu berpengaruh. Mengapa? Tadi di depan saya sebutkan bahwa penyakit psoriasis ini adalah penyakit peradangan yang sistemik, yang menyeluruh sebenarnya. Jadi selama ini kita sebut kondisi-kondisi yang sering bersama dengan psoriasis itu misalnya penyakit metabolik ya, pada orang-orang gemuk ya, penyakit metabolik, penyakit kardiovaskuler ya, termasuk di sini hipertensi, jantung koroner dan stroke dan sebagainya. Ini risikonya pada orang psoriasis lebih tinggi. Nah, ini sudah dibuktikan juga dengan berbagai atau banyak penelitian-penelitian tingkat molekuler yang dilakukan di seluruh penjuru dunia. Jadi ternyata ada beberapa molekul yang berperan pada induksi terjadinya psoriasis juga berperan aktif pada induksi munculnya penyakit-penyakit lain. Ada hipertensi, ada penyakit jantung koroner, ada penyakit metabolik seperti diabetes dan sebagainya. Nah, itu senyawa-senyawa atau molekul-molekul tadi berperanan ternyata secara menyeluruh. Sehingga kita dalam hal ini harus tahu. Kemudian setelah makanan berpengaruh, trauma fisik atau kelelahan fisik ya. Orang yang kelelahan fisik berlebihan bagi penderita psoriasis itu kurang bagus. Trauma juga kurang bagus. Misalnya yang sederhana, orang kalau ada bercak pada kulit dengan disertai rasa gatal sedikit atau banyak, seperti halnya pada penderita psoriasis itu bisa disertai dengan rasa gatal yang ringan atau yang berat, tapi ada juga yang tanpa. Itu tapi kecenderungan untuk selalu garuk, ya, menggaruk dan bahasa Jawanya neteli, ngerok sisik yang ada, ya. Bahasa Jawanya itu neteli, di sisiknya itu suka dilepasi, ya, dikerok atau ditarik-tarik dilepas. Nah, itu memicu munculnya gejala yang lebih berat. Jadi misalnya yang ini tadi saya lihat ada sudah menanyakan ketumbe.
Gejala di kepala seperti ketombe tapi sisiknya itu kalau ketombe yang murni itu lembut, pada psoriasis kalau jatuh sisiknya lebar-lebar ya. Ini sukanya dikerok pakai apa rambut sisir yang halus itu supaya ketumbenya pada jatuh. Tapi itu justru memicu untuk terjadi perbanyakan dari sisik yang lebih hebat lagi. Nah, mengapa demikian? Sederhananya, pada penyakit psoriasis ya, yang tipe yang paling banyak dijumpai itu yang naik kulit yang disebut vulgaris. Vulgar itu banyak di mana-mana ya. Nah, yang paling sering dijumpai itu kulitnya menebal, warnanya merah, tertutup sisik yang tebal, berlapis-lapis, warnanya putih kalau belum digaruk. Tapi kalau begitu digaruk, sisik tadi warnanya kayak burem, seperti lilin yang kena garukan. Jadi kalau kita teteskan lilin di meja, kita garuk, lilin yang tadinya bening jadi keruh. Nah itu salah satu ciri klinis pada psoriasis. Maka umumnya secara klinis dokter siapa saja jarang sekali membuat diagnosis yang salah untuk psoriasis ya. Nah, ini mau tanya jawab dulu apa lanjut ke pengobatan Bu Pero? Kita ini dulu ya, Dokter Nadi sudah ada yang bertanya beberapa ini. Ya, Gimana Mbak silakan monggo. Mbak Galuh langsung saya bantu bacakan ini pertanyaannya ya. Ini tadi juga sudah dijawab Dokter Nadi beberapa. Jadi ada yang ayahnya terkena psoriasis. Jadi sejak dulu sudah menjalani pengobatan. Nah kadang tuh gatalnya sampai luar biasa, kadang biasa saja. Nah itu gatalnya bertambah karena apa saja ya dokter? Kalau makanan tadi Oke, berarti yang dihindari juga apa? Gitu. Tadi dokter sudah menyebutkan beberapa, oke, monggo oke. dijelaskan. Gatal yang sangat pada psoriasis itu karena apa? Nah, psoriasis itu variatif. Nah, ini di kita juga pernah diteliti ini kalau tidak salah risetnya Dokter Satiti yang terakhir ini ya. Beliau meneliti gatal-gatal pada kulit, melihat komponen-komponen yang bikin gatal pada kulit menderita HIV, penderita psoriasis itu sama enggak? Ternyata ya sama ya, enggak sama. Tapi walaupun tidak sama, ada kecenderungan beberapa molekul atau senyawa yang sering disebut sitokin itu ya atau interleukin itu punya kecenderungan meningkat pada kedua keadaan tersebut. Nah, yang dititi Dokter Satiti itu interleukin 31, 36 misalnya ya. Nah, yang lain lagi bukti yang sudah lama diketahui itu ada yang bikin gatal panas itu namanya leukotriene B4 ya. Jadi itu meningkat pada saat-saat tertentu. Apa yang menginduksi? Nah, ini lagi kembali lagi pada emotional stress. Biangnya yang membuat variasi gejala yang sering menjadi biang rasa gatal yang berlebihan, kadang-kadang enggak itu sebenarnya paling sering adalah emotional stress. Sampai pasiennya sendiri nggak percaya. Jadi kalau mbaknya tadi cerita bapaknya itu nggak percaya. Kalau dijawab si preso, Pak itu karena stres gundulmu, mungkin bilang gitu ya. Nggak apa-apa, stres gatel ora mati lo ke stres ya. Nah ini karena yang tidak menderita tidak bisa merasakan deritanya yang sakit. Yang paling bisa merasakan deritanya ya beliau-beliau yang memang menderita psoriasis. Tadi soal makan atau diet, ya intinya yang paling bagus adalah diet seimbang. Jangan berlebihan diet yang menyebabkan kecenderungan untuk deposisi lemak berkelanjutan di tubuh. Jadi memicu obesitas. Misalnya kalau eksekutif muda itu yang paling banyak apa? Banyak rapat, suguhannya banyak. Ya,
sebetulnya sudah merasa nggak enak, kenyang untuk tidak dimakan. Tapi kalau tidak dimakan, ya sayang, mau bawa pulang malu. Kadang-kadang kan gitu ya. Jadi itu konsumsi energi atau makanan yang terus-menerus. Jedahnya itu terlalu pendek. Itu menyebabkan ya otomatis tubuh merespon. Kalau masih bagus tubuhnya ya akan merespon, sebagian akan disimpan jadi cadangan lemak. Nah, itu yang memicu obes dan akhirnya sakit-sakit yang lain. Jadi saran saya yang sederhana, kurangi frekuensi makannya dan dikurangi volumenya. Sederhananya begitu. Dan usahakan makanan itu merupakan kombinasi yang komplit. Tidak sampai kita menjadi kurang gizi karena takut makan, itu tidak boleh juga ya. Bisa lanjut lagi tentang pengobatan, Mbak Vero? Sebentar. Ya boleh dokter. Ini pertanyaan nanti ada satu lagi pertanyaan, peran keluarga dalam merawat, berarti termasuk dalam pengobatannya nggih? Jadi Oke, dalam tata monggo, laksana berhasil. nggih. Tadi awal sendiri saya sampaikan, satu varian penyakit autoimun yang bersifat kronik residif. Jadi menahun dan kambuh-kambuhan. Maka dalam tata laksana psoriasis, terutama yang tipe plakat yang merah bersisik itu ya, yang kita mulai itu dulu. Itu yang pertama atau jenis-jenis psoriasis yang lain adalah pasien edukasi. Komponen yang paling penting dalam tata laksana penderita psoriasis adalah edukasi. Kita dokter, tenaga medik, ya siapa saja yang berkepentingan dengan perawatan psoriasis ini nomor satu harus meluangkan waktu untuk menyampaikan apa itu psoriasis, bagaimana kemungkinan perjalanannya, ya, bagaimana nanti tahapan-tahapan pengobatannya, ya. Nah, dan seterusnya bagaimana harus bersikap dalam hidup dan seterusnya. Karena bisa dibayangin ya, kalau keadaan menjadi berat sampai muka bersisik semua. Kalau itu Pak RT atau Pak RW kan mau rapat nggak bisa. Nggak sampai hati mau datang rapat, itu mimpin rapat ya. Dan demikian juga warga masyarakat yang lain. Oleh karena itu, setelah edukasi ini kita sampaikan bahwa pengobatan harus kita sampaikan itu berkelanjutan. Ya, kita nggak bisa bermimpi punya pasien psoriasis ketemu Pak Nardi disembur, sembur tahu, didamu, gitu itu disembur namanya, disembur terus sembuh itu ya ajib nama ajaib ya. Enggak ya, jadi harus dijelaskan bahwa ini pengobatan akan bertahap. Bertahapnya bagaimana? Kita ambil contoh psoriasis vulgaris, artinya psoriasis yang tandanya bercak-bercak merah bersisik tadi. Karena luas permukaan tubuh kita tidak selalu semuanya terkena, maka dalam klinik dokter-dokter kulit itu sudah ada guidance, ada petunjuk untuk mengukur berat ringannya penyakit dulu. Kalau yang terkena itu sedikit atau disebut ringan, itu kita obatnya upayakan dengan topikal saja. Artinya kita pakai salep atau lotion ya. Tapi kalau kenaan itu makin banyak yang berat, maka kita obat harus lebih kompleks lagi dengan obat yang sistemik. Nah, di sini di klinik kulit terutama ya, itu dokter-dokter sudah sangat familiar dengan yang namanya PASI. Jadi alat ukur sederhana di dalam klinik untuk memberikan
membuat assessment seberapa berat penderitaan psoriasis vulgaris seseorang, itu disebut PASI, Psoriasis Area and Severity Index. Jadi indeks luasnya yang terkena dan derajat beratnya yang terkena pada penderita psoriasis vulgaris. Nah, dengan PASI ini kita tetapkan model pengobatan bagaimana yang sesuai. Kalau sedikit sekali, maka obatnya harus topikal. Apakah itu salep, apakah itu lotion, atau bentuk apa saja yang bisa dipakai. Umumnya karena psoriasis itu menebal dan kering, dipakai bentuk salep ya, yang kental itu, vaselin ya. Nah, di dalam salep tadi harus mengandung bahan yang bersifat anti radang yang kuat, ya, dan bersifat mampu menghentikan proliferasi sel-sel tanduk atau sel keratinosit pada kulit. Maka pilihan yang paling utama untuk obat topikal ini, kalau lesinya kecil atau yang kena itu sedikit, pilihan utama adalah kortikosteroid yang bersifat hiperpoten atau minimal poten. Jadi yang kuat. Itu yang pertama, karena kita butuhkan untuk mengurangi proliferasi atau pertumbuhan sel-sel tanduk pada kulit kita. Atau keratinosit ya. Yang kedua, golongan tacrolimus. Berbeda dengan kortikosteroid poten tadi, tacrolimus, pimecolimus ya, itu titik tangkapnya tidak pada sel tanduknya langsung atau keratinosit langsung, tapi pada limfosit, sel-sel radang yang memicu sel tanduk tadi untuk bersifat patologis, menjadi tumbuh berlebihan. Ya. Kemudian obat-obat derivat vitamin D3. Ya. Itu kalsitriol misalnya. Nah, obat-obat ini seringnya dikombinasi dengan kortikosteroid yang hiperpoten. Ya. Beberapa waktu terakhir ini produk-produk yang bersifat antioksidan kuat juga dicobakan untuk penderita psoriasis. Tapi saya berani bilang di sini bahwa kortikosteroid yang hiperpoten yang terbaik. Jadi kalau kortikosteroid hiperpoten dicampur misalnya dengan derivat vitamin D3, ya, itu dayanya bagus sekali dibandingkan vitamin D3 sendiri atau kortikosteroid hiperpoten. Jadi obat kombinasi cenderung memberikan efek yang lebih baik. Nah, bagaimana kalau sakit berjalan terus, meluas-meluas, sampai makin hari makin mengganggu kualitas hidup dari penderita. Artinya dimaksud kualitas hidup ini adalah dermatologic quality of life, ya, dermatologic induced quality of life, DLQI. Ya. Nah, ini kita sudah nggak mungkin lagi pakai obat-obat topikal aja, yang kena udah makin luas, ya, apalagi kalau disertai dengan gangguan sendi dan seterusnya. Nah, kemudian obat-obat yang dipakai obat-obat sistemik. Yang paling safe, nah ini paling safe dan cukup efficacious, cukup berguna, berdaya guna, berhasil guna. Nah, ini adalah sinar. Fototerapi menggunakan ultraviolet B spektrum sempit atau yang kita kenal sebagai narrowband UVB, narrowband ultraviolet B, ya. Jadi menggunakan sinar ultra ungu ultra, ya, yang berspektrum sempit. Ini
pengobatan yang relatif aman, efekasius atau berhasil guna atau berdaya guna yang baik. Kekurangan dari teknologi ini adalah alat untuk fototerapi tadi sampai saat ini, apalagi yang whole body ya, yang seluruh badan, itu tersedia terutama hanya di pusat-pusat kesehatan yang punya concern terhadap penderita dermatologi yang membutuhkan fototerapi. Sehingga orang harus berulang-ulang datang. Kenapa berulang-ulang? Nggak ada penyinaran sehari kali sembuh. Satu periode pengobatan itu orang harus disinar minimal 30 kali. 30 kali kalau seminggu 2 kali berarti 15 minggu. Kalau seminggu 3 kali 10 minggu. Padahal kita sulit cari pasien yang adherensinya, ketaatannya itu bagus. Rata-rata orang rodok sudah leren. Nah ini sehingga kadang-kadang akhirnya ada yang fototerapi itu sampai 60 kali itu nggak ajak tadi. Kemudian yang kedua, aman. Fototerapi menggunakan sinar ungu ultra spektrum sempit ini relatif sangat aman. Jarang menyebabkan peradangan kulit, rasa panas ya, sunburn kayak kebakar sinar matahari. Pasca terapi itu jarang karena kita sudah pakai metode yang terukur. Kemudian dipakai berkali-kali dalam waktu lama juga tidak memicu terjadinya kanker kulit atau kanker-kanker yang lain. Nah, umumnya satu hal pada penderita psoriasis yang perlu saya aturkan di sini adalah satu, respon terhadap satu jenis pengobatan itu cenderung menurun. Jadi kalau dikasih obat A mula-mula cespleng, pemakaian selanjutnya cenderung orang ampuh, tidak ampuh lagi. Ya, nah ini namanya takipilaksis. Ini mudah sekali terjadi pada penderita psoriasis. Oleh karena apa? Penderita psoriasis umumnya ini punya level suatu molekul yang disebut interleukin 6 yang tinggi dalam darahnya. Nah ini biang dari mudahnya terjadi takipilaksis pada penderita psoriasis. Nah kemudian kalau fototerapi jelek karena long life ya, ganti obat lain. Obat diminum sistemik. Ada 3 obat yang paling populer untuk mengobati ini sistemik. 1 dan 2 ini adalah obat-obat yang kita pakai untuk banyak pada penderita kanker ya. Jadi sebagai cytostatic agent. Jadi obat-obat yang bekerja sebagai cytostatic. Yang pertama methotrexate. Methotrexate pada penderita psoriasis. Yang kedua cyclosporin E atau cyclosporin A. Di Indonesia yang ada kalau nggak salah namanya Sandimun Neural ya. Ini didukung oleh BPJS. Methotrexate juga didukung oleh BPJS. Sayangnya pada kasus-kasus kita itu banyak kasus yang nggak tahan dengan methotrexate atau cyclosporin A ini. Dengan methotrexate banyak yang terjadi gangguan pada liver, terutama pemberian oral, ya pemberian yang diminum. Jadi methotrexate yang diminum itu risiko untuk terjadi gangguan hepatiknya lebih tinggi dibandingkan methotrexate yang injeksi, bahkan dalam dosis yang lebih tinggi. Pada cyclosporin A keberatannya pada penderita-penderita yang fungsi ginjalnya sudah mulai terganggu.
Dan juga banyak penderita yang sejak awal tidak tahan dengan cyclosporin A, ya. Saya bisa katakan begini, belajar dari pasien-pasien. Saya kalau diberi sandi mundrok, aduh langsung KO. Ada lagi diberi methotrexate langsung lemes semua, kuning semua badannya, ya. Hepatotoxicity-nya tinggi. Nah, ini merupakan 2 obat pilihan yang mudah dan murah karena ditanggung juga oleh asuransi kesehatan dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Jadi sayangnya pada beberapa penderita itu ada keadaan-keadaan yang kurang menyenangkan. Namun demikian, obat ini masih sangat berguna untuk penderita psoriasis. Nah, kalau lama-lama terjadi juga takipilaksis atau adverse effect, efek samping dengan obat-obat tersebut atau tidak tahan dengan obat-obat tersebut, kemudian bagaimana? Ini satu obat belum saya bicarakan, yang ini adalah isotretinoin, ya. Obat isotretinoin itu bisa juga membantu. Maka dalam psoriasis kalau habis di methotrexate, saatnya hentikan ganti cyclosporin. Saatnya hentikan kita ganti isotretinoin atau asam vitamin A. Kalau katakan balik lagi ke fototerapi, ini namanya siklus terapi untuk psoriasis, sering kita lakukan seperti itu. Kalau itu semua sudah nggak mempan, alhamdulillah sistem DKN kita sekarang juga sudah memasukkan itu baru satu jenisnya obat yang masuk kelompok targeted therapy, obat-obat yang ditujukan khusus pada protein atau pada sistem tertentu dalam tubuh kita yang disebut sebagai obat-obat biologi. Ini kita berikan khususnya untuk yang sudah berat dan gagal dengan pengobatan konvensional. Jadi yang saya aturkan sebelumnya itu kemudian dikelompokkan dalam obat-obat konvensional untuk psoriasis. Nah, kalau kita sudah harus pakai obat-obat biologik ini dan ingin mendapatkan dukungan dari JKN, harus ada bukti-bukti bahwa penderita tersebut sudah secara teratur mendapatkan regimen sistemik, misalnya fototerapi 1 atau 2 seri, tidak berhasil. Kemudian menggunakan methotrexate atau cyclosporin A itu tidak berhasil. Baru kita rekomendasikan untuk menggunakan obat biologik. Mengapa? Oleh karena obat biologik itu yang pertama sisi ekonomik mahal. Contoh yang sudah didukung BPJS itu dengan harga BPJS saja 4 file untuk 2 atau 4 kali suntik itu harganya hampir 13 juta. Padahal suntikan seminggu sekali startnya, tidak bisa sekali. Sehingga beban yang harus ditanggung BPJS juga cukup tinggi. Yang kedua, obat ini obat yang bekerja dengan target khusus sehingga punya adverse effect yang khusus juga. Ya, misalnya yang sudah banyak dilaporkan untuk kelompok yang golongan pertama dari obat biologik ini, misalnya anti TNF alfa, itu berkesempatan atau berpeluang untuk mengaktifasi kasus-kasus TBC paru yang sudah terkontrol.
kasus-kasus hepatitis, induksi kanker, maka persiapan untuk pengobatan biologik harus dilakukan dengan baik, ya. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan kembali ke bagian depan dari penyakit diskusi kita sore ini, ngomong-ngomong kita sore ini, yaitu apa? Yang pertama, bahwa penyakit ini bersifat kronik dan residif. Sehingga ada pomeo. Pomeo itu apa, Bu Vero? Pomeo. Nah, pomeo itu omongan nih wong biyen sing dianggap bijak. Omongan orang dulu yang disebut bijak Pepatah. itu bukan berarti omongan orang dulu yang disebut bijak itu pituduh. Psoriasis won't kill us, but psoriasis never let us alive. Itu psoriasis itu tidak membunuh, Bapak. Yang orang izin ke urip enak. Ya. Jadi karena kambuh. Obat biologi kambuh enggak? Ya bisa kambuh. Nah, ini yang harus kita sadari. Maka mengenal penyakit ini di depan saya tekankan sekali bahwa penderita harus mengenal dirinya sendiri yang sebagai seorang psoriasis. Kalau gitu orang psoriasis nggak bisa bahagia, salah. Orang psoriasis harus bisa bahagia seperti orang non psoriasis atau dengan kondisi-kondisi yang lain. Artinya siapa yang saja yang sadar hidup dengan psoriasis atau tidak dengan psoriasis tapi dengan yang lain yang mengganggu itu tetap harus bahagia. Kenapa? Oleh karena bisa hidup saja itu sematur nuwun karo pangeran. Sudah terima kasih dengan yang bikin hidup. Coba kita bayangin. Kalau pada waktu persetubuhan orang tua kita itu, kan ejakulasi itu spermanya lebih dari 12 juta. Nah, kalau 12 juta sperma itu sing disi bukan sperma yang itu, bukan jadi kita, jadi orang lain. Jadi being alive Bersyukur. saja sudah matur nuwun sing tanpa. Jadi kita harus bahagia. Kita cari bagaimana supaya hidup dengan psoriasis juga bahagia. Mungkin ada tanya Luar dulu. biasa sekali, Dokter Nati. Jadi memang sangat kompleks sampai penderitanya, bukan penderita ya, yang mempunyai psoriasis ataupun dokternya dan keluarganya harus bersyukur dan bersabar, banyak bersabar ya, Dokter Nati. Ya. Oke, Nah, karena ini memang tidak moga-moga bisa tadi yang sembuh. Mbak siapa yang tanya dengan orang ayah psoriasis itu. Ya ini, Ya, kita harus support. supportnya. Ya, Ya, kita support ya. ya ini Tapi yang disupport itu harus tahu saya ya, itu cirinya bagaimana. Kayak seperti Pak Nardi ini menderita diabetes kan. Ya aja seneng-seneng pesta. Diabetes pengen suntik insulin terus seneng pesta ya tetap jebol ya insulinnya nggak nyutut ya. ya. Monggo Nah, Mbak Vira, apalagi kita mungkin ada sudah pertanyaan yang Ini kita sudah tinggal 5 menit, 4 menit lagi, ya, tapi mungkin ada pertanyaan terakhir tadi, eee, lotion apa yang harus dipakai kalau, orang dengan psoriasis, Dokter? Jadi mungkin lotion atau sampo khusus gitu yang bisa ya, dipakai? oke. Gimana? Pada perawatan psoriasis yang di kepala ini memang apa namanya ketumbenya gejala seperti ketumbe itu mangkel ke karena ketumbenya gede-gede kan kalau jatuh itu ngetoi kalau nggak diudungi tidak dipakai hijab gitu wah wis di rambutnya banyak mutiara yang gede-gede mutiaranya gede-gede sampai kayak mungkin bukan mutiara lagi gede-gede ya lebar-lebar gitu. Nah ini apa di dalam sampo tersebut banyak yang ditambahkan tar ya ada tar sampo. Ada juga yang sudah ditambahkan untuk mengurangi populasi jamur di kepala atau ragi di kepala, tambahkan ketokonazol. Ya. Tapi itu semua kadang-kadang kurang membantu. Ada lagi nih dokter kulit Pak, tambahkannya povidone iodine. Jadi isinya betadine itu, povidone iodine ditambahkan ke shampoo. Itu juga
semua diharapkan mengurangi populasi mikroba pada daerah kepala, ini untuk yang di daerah kepala, dengan harapan itu untuk mengurangi iritasi sehingga mengurangi erupsi pada kepala. Tapi harus diingat bahwa itu bukan obatnya. Obatnya tetap anti radang tadi. Ya, yang kedua, lotion yang untuk kulit. Banyak produk-produk sekarang dengan kandungan. Kalau zaman dulu salep-salep dengan tar itu populer. Zaman saya muda dulu belajar kulit pertama ya. Itu sekarang kurang populer oleh karena ya namanya tir itu ya bau ya. Tir itu mambu sangit seperti kayu kebakar. Ya. Terus sekarang yang lebih populer itu kombinasi yang mengandung kortikosteroid topikal. Nah, kemudian yang mengandung tadi vitamin D3, yang mengandung tacrolimus, itu yang bisa dipakai untuk tujuan terapi. Tapi untuk perawatan, karena kadang-kadang kalau apalagi musim dingin begini ini kulitnya makin kaku, jadi yang bersisik itu suka menimbulkan rasa tidak nyaman yang berlebih sampai ke agak nyeri ya. Itu dipakai lotion-lotion yang banyak mengandung minyak, kemudian syukur bisa ditambahkan ceramid ya untuk membantu perbaikan sawar kulitnya ya. Bisa ditambahkan urea untuk meningkatkan kelembapan. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk membuat perasaan lebih nyaman. Kurang lebih begitu Mbak Vero. Ya, terima kasih Dokter Nardi. Banyak sekali ini ilmu yang kita dapat dari Dokter Nardi sore ini. Ini karena sudah jam 4 kita harus akhiri, padahal masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan, tapi nanti mungkin kalau ada yang ingin bertanya langsung ataupun ada yang kemungkinan sepertinya kok saya ada gejala psoriasis, itu bisa langsung berkonsultasi dengan Dokter Nardi ya, atau Dokter Nardi ini punya klinik juga di rumahnya, dan juga di Sarjito juga sudah ada klinik. Bisa datang ke Sarjito juga, di sana bisa konsultasi dengan dokter spesialis nanti yang ada bagiannya psoriasis, menangani psoriasis juga. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Galuh, monggo silahkan Mbak Galuh. Baik, terima kasih matur sangat Dokter Nadi dan juga Dokter Vero atas ilmunya pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak Dok, memberikan kita sebagai terbuka tentang psoriasis, dan insya Allah ini akan bermanfaat untuk terutama untuk keluarga yang salah satunya mengalami psoriasis. Terima kasih Dok. Dan sobat, amin ya rabbal alamin. Sobat saya sudah tahu ya tentang psoriasis itu apa, terkait dengan gejalanya seperti apa, lalu apa saja yang harus dihindari dan apa yang diupayakan. Semoga bermanfaat, semoga informasi ini tidak berhenti di Anda saja. Anda boleh menularkan informasi ini kepada keluarga dan juga sekitar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Dokter Nadi, Dokter Vero. Terima kasih. Salam sehat, salam untuk keluarga di rumah, Dok. Ya, terima kasih. Selamat sore, salam sehat Selamat selalu. sore. Dan Sobat Sehat yang baru saja bergabung di sore hari ini dan tidak mengikuti dari awal, tenang saja, Anda masih bisa mendengarkan kembali melalui rekaman di Spotify dengan keyword Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih, saya Galuh mohon pamit dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @raisa_radio_gm. Terakhir, mari kita saksikan video tentang Raisa, di mana Anda bisa menikmati Raisa Radio di mana saja, kapan saja. Saya Galuh bersama dengan tim mohon pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nadi, Dokter Vero, matur sangat. Terima kasih. Izin pamit. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi,
Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio.